Bab 3052. Pria sejati, penjahat. Coba. Melihat Miley menyerang lagi, ekspresi semua orang di arena menjadi serius. Karena kali ini kemungkinan besar langsung terlihat pemenangnya. Pada saat ini, pria berbaju putih tiba-tiba mengepalkan tangan kanannya. Saat berikutnya, dia meninju dengan keras. Dengan pukulan ini, gunung, sungai, matahari, bulan dan bintang tiba-tiba muncul di belakangnya. Gunung, sungai dan bintang ini menghasilkan segala jenis kekuatan misterius yang tidak diketahui dan kekuatan misterius yang tak terhitung jumlahnya menyapu seperti aliran deras pada saat ini. Ekspresi wajah semua orang tiba-tiba berubah. Tampak jelas, Yomi tak ingin bertarung mati-matian dengan Miley dalam pertarungan jarak dekat. Karena dia tahu jika Miley mendekat dengannya lagi, dialah yang akan menderita. Miley adalah seorang kultivator fisik. Bagaimana mungkin dia mau menukar nyawa dengan nyawa? Di kejauhan, saat Miley melihat tinju Yomi, dia dengan tegas memilih untuk berhenti. Saat berikutnya, dia membuka telapak tangannya dan di dalam tubuhnya, jiwa pedang dunia, yang tak terhitung jumlahnya melonjak dengan gila-gilaan saat ini. Di bawah pandangan semua orang, jiwa pedang dunia seperti tornado, langit berbintang di sekitar meledak. Miley tiba-tiba mengangkat pedang dunia dan saat berikutnya, dia menebas ke depan. Jiwa pedang seperti pelangi, menebas lurus ke bawah. Dua orang bersikap tangguh. Saat dua kekuatan menakutkan itu bersentuhan, boom! Ledakan yang memekakkan telinga tiba-tiba bergema dari arena, kemudian gelombang energi menyapu sekeliling dalam sekejap dan para master di sekitar terkejut dan mundur oleh gelombang energi ini. Tentu saja, beberapa alam mengetahui tiga itu tidak mundur. Namun wajah orang-orang itu sangat khusyuk sekarang. Miley berdua sama-sama di alam ketertiban saat ini. Namun, kekuatan mereka tidak lebih lemah dari master alam mengetahui tiga. Memikirkan hal ini, beberapa orang sekte masa lalu tiba-tiba menjadi lega. Karena tingkatan alam Yomi yang sebenarnya adalah alam mengetahui tiga, sedangkan Miley hanyalah alam ketertiban. Di samping, Joanna Lian melirik Miley, hatinya cukup terkejut. Pada awalnya, Miley di dalam hatinya adalah raja pengandal dukungan, seseorang dengan pelindung yang sangat kuat. Namun saat ini, dia menemukan bahwa Miley sendiri juga sangat kuat, tetapi karena pendukung di belakangnya terlalu kuat, jadi menutupi kelebihannya sendiri. Joanna Lian mengalihkan pikirannya, dia menoleh melihat pintu masuk tanah reruntuhan asali di kejauhan dengan ekspresi rumit. Dia tidak memilih untuk masuk ke tanah reruntuhan asali, sekarang masih belum waktunya. Beberapa orang jika tidak ditangani, mereka tidak akan bisa memasuki tanah reruntuhan asali. Sekte Taoisme tidak sesederhana itu. Meskipun Tuan Pena kebenaran agung tidak muncul, itu juga bukan sesuatu yang bisa mereka selesaikan dalam beberapa saat. Boom! Pada saat ini, suara gemuruh membuat Joanna Lian menarik kembali pikirannya. Dia menoleh melihat ke arah Miley dan Yomi di kejauhan. Saat ini, keduanya sudah bertarung sengit. Di langit berbintang, energi pedang yang tak terhitung jumlahnya terkoyak. Keduanya saling membalas, tidak ada yang mengalah, bertarung bolak-balik. Saat ini, Miley kembali mendekati Yomi. Yang ingin dia lakukan adalah bertarung jarak dekat, karena tubuh fisiknya lebih unggul. Begitu dia mendekati Yomi, dia langsung menyerang bahu Yomi dengan pedang. Puff! Bahu Yomi terbelah. Namun, kali ini Yomi bereaksi sangat cepat, dia meninju perut Miley dengan tangan kirinya. Bang! Miley langsung terguncang mundur oleh kekuatan dahsyat itu. Namun, saat terbang keluar, jiwa pedang dunia yang tak terhitung jumlahnya langsung menenggelamkan Yomi. Melihat pemandangan ini, ekspresi para master sekte masa lalu di arena tiba-tiba berubah.
Pada saat ini, cahaya tinju tiba-tiba meledak di antara cahaya pedang dan cahaya pedang yang tak terhitung jumlahnya hancur. Namun saat berikutnya, Miley yang telah terlempar keluar sebelumnya, bergegas ke depan Yomi. Satu pedang lagi. Boom, puff. Begitu dua orang melakukan kontak, mereka berpisah lagi. Namun saat berikutnya, Miley yang terbang keluar tiba-tiba berubah menjadi cahaya pedang dan bergegas ke depan Yomi. Di arena, wajah semua orang berubah. Satu pedang demi satu pedang. Miley bergegas menuju Yomi seperti orang gila. Di bawah tatapan semua orang, setiap kali Miley mundur, tubuhnya akan retak sedikit. Lambat laun, seluruh tubuh fisik Miley retak dan darah yang tak terhitung jumlahnya menodai tubuhnya menjadi merah. Tetapi Miley tetap tidak berhenti, dia bergegas menuju Yomi dengan gila-gilaan. Dan tubuh Yomi ditutupi bekas pedang. Akhirnya, boom. Setelah waktu yang tidak diketahui, Miley kembali menghampiri Yomi dan saat dia terguncang mundur, tubuh Yomi tiba-tiba terjatuh sepotong demi sepotong. Tak lama kemudian, tubuh fisiknya lenyap, hanya menyisakan jiwa. Semua orang langsung memandang ke arah Miley. Saat ini, meskipun tubuh fisik Miley terkoyak, namun tubuh fisiknya masih ada dan belum hancur total. Yomi yang hanya tersisa jiwa, perlahan mengangkat kepalanya dan melihat ke arah Miley di kejauhan. Pada saat ini, Miley bergegas lagi. Melihat pemandangan tersebut, wajah para master sekte masa lalu di arena tiba-tiba menjadi jelek. Orang ini sudah gila. Saat ini, Miley benar-benar sudah menjadi iblis gila. Dia tidak berinisiatif untuk mengaktifkan garis darah iblis gila, tapi gila karena bertarung. Melihat Miley berlari ke arahnya lagi, mata Yomi tiba-tiba menyipit dan dia mengepalkan tangan kanannya dengan keras. Dalam sekejap, kekuatan jiwa yang sangat besar di tubuhnya berkumpul di tangan kanannya. Saat Miley mendatangi Yomi, Yomi meninju. Dengan pukulan tinju ini, semburan kekuatan jiwa meledak seperti gunung berapi. Saat ini, Miley menebas dengan pedangnya lagi. Kali ini Miley masih belum menggunakan pedang biru gaib. Jika pedang biru gaib digunakan, tidak akan sulit untuk membunuh Yomi dengan pedang ini. Meskipun Yomi kembali ke tingkatan alam saat ini, dia pasti tetap bisa membunuh lawan. Namun, dia tidak menggunakan pedang biru gaib. Cara Miley memperlakukan orang adalah, jika kamu bersikap seperti pria sejati, maka aku juga bersikap seperti pria sejati. Jika kamu bersikap licik, aku akan lebih licik darimu. Karena pihak lawan terbuka dan jujur, Miley tidak akan pernah bersikap menjadi penjahat. Meski tidak menggunakan pedang biru gaib, namun dia sebenarnya menggunakan teknik satu pedang penentu jiwa. Tentunya tanpa pedang biru gaib, kekuatan pedang tersebut akan sangat berkurang. Namun saat ini, dia masih unggul. Boom. Di mata semua orang, kekuatan jiwa Yomi hancur seketika. Dalam sekejap Yomi mundur ribuan kaki jauhnya. Begitu Yomi berhenti, Miley menyerang dengan pedangnya lagi. Yomi menyipitkan matanya sedikit. Pada saat ini, jiwanya sudah semakin ilusi. Melihat pedang Miley, ekspresinya menjadi lebih serius, karena dia menemukan bahwa pedang Miley ini secara khusus ditujukan pada jiwa. Jika dia terus bersikap tangguh, dia akan menderita kerugian besar. Yomi tiba-tiba menutup matanya perlahan, langit bumi sebagai tubuh fisik. Saat suara itu jatuh, dia merentangkan tangan kanannya lalu mengepalkannya dengan keras. Boom! Untuk sesaat, seluruh dunia bergetar hebat, kemudian di mata semua orang, kekuatan misterius yang tak terhitung jumlahnya berkumpul di jiwa Yomi. Dalam sekejap, Yomi memadatkan tubuh fisik lagi. Pada saat ini, Yomi tiba-tiba membuka matanya. Dia menunjuk di antara alisnya. Dalam sekejap,
miliaran tubuh karakter kuno yang misterius tiba-tiba muncul di sekelilingnya. Tubuh karakter misterius ini seperti berudu, sangat misterius, memancarkan aura kuno, seolah-olah berasal dari zaman dahulu kala. Kitab masa lalu. Di arena, ada master sekte masa lalu yang berseru. Kitab masa lalu adalah teknik supranatural sekte masa lalu peringkat kedua. Setelah digunakan dalam pertarungan sungguhan, maka bisa mengumpulkan semua kekuatan masa lalu ke dalam dirinya. Pukulan tinju ini mewakili masa lalu. Waktu itu, Yomi mengandalkan pukulan ini untuk melompat langsung dan membunuh seseorang yang berada di atas alam mengetahui 3 eksistensi yang mengerikan. Tapi kali ini, Yomi menghadapi Mile dan meninju lagi. Yomi tiba-tiba mengepalkan tangan kanannya dengan erat. Dalam sekejap, miliaran tubuh karakter misterius tiba-tiba berubah menjadi aliran cahaya dan tenggelam ke dalam tinjunya. Pada saat ini, Mile di kejauhan tiba-tiba berhenti. Karena dia merasakan kengerian dari karakter kuno di belakang Yomi. Jika terburu-buru seperti ini, takutnya akan dipukul hingga hancur berkeping-keping. Kali ini, Yomi meninju. Dengan pukulan tinju ini, sebuah semburan setinggi 10.000 kaki menyapu tangan Yomi seperti bendungan yang meledak dan langsung menuju ke Mile. Saat ini, Star Territory dengan radius puluhan juta mil mulai runtuh. Di arena, para master sekte masa lalu tiba-tiba mundur saat melihat pemandangan ini. Bahkan para master alam mengetahui 3 juga pun mundur untuk menghindari ujung pukulan ini. Di samping, Mile perlahan menutup matanya. Dia membuka telapak tangannya dan pedang dunia tergantung di telapak tangannya. Di dalam tubuhnya, jiwa pedang dunia yang tiada habisnya menyembur keluar. Dan kali ini, dia mengaktifkan kekuatan garis darahnya sendiri. Lambat laun, jiwa pedang dunia di sekelilingnya berubah menjadi merah darah. Kekuatan garis darah. Di arena, ekspresi seluruh master sekte masa lalu menjadi khusyuk saat melihat kekuatan garis darah Mile. Mereka semua adalah penguasa tertinggi, secara alami mereka dapat merasakan teror kekuatan garis darah. Raja pengandal dukungan. Saat ini, semua master sekte masa lalu percaya pada satu hal, pemuda di depannya benar-benar punya pendukung. Saat ini, Mile tiba-tiba berkata, pertempuran ini harus berakhir. Saat suara itu jatuh, dia tiba-tiba bergegas ke depan. Kali ini, jiwa pedang dunia berwarna merah darah yang tak terhitung jumlahnya tiba-tiba berubah menjadi pedang dan terbang ke tangan Mile. Mile tiba-tiba mengeluarkan sarung pedang dan memasukkan pedang ke dalam sarungnya. Saat berikutnya, dia mencabutnya secara tiba-tiba, tarik pedang menentukan hidup dan mati. Pedang dengan seluruh kekuatan. Begitu pedang keluar, suara pedang tiba-tiba bergema di seluruh langit berbintang yang tak berujung. Saat Mile menebas dengan pedangnya, boom! Tiba-tiba, seluruh Star Territory yang tak berujung berubah menjadi kegelapan dalam sekejap dan kekuatan mengerikan tiba-tiba meledak di depan Mile dan Yomi. Keduanya secara bersamaan mundur dengan keras. Dalam periode waktu ini, jiwa Yomi menjadi semakin ilusi, sedangkan tubuh fisik Mile hilang dan jiwanya juga mulai menghilang sedikit demi sedikit pada saat ini. Akhirnya, keduanya berhenti di saat bersamaan setelah mundur ratusan ribu kaki. Dan di sekelilingnya, langit berbintang yang terlihat dengan mata telanjang berubah menjadi hitam pekat. Seluruh Star Territory hancur oleh kekuatan mengerikan dari kedua orang ini. Di arena, wajah para master sekte masa lalu dipenuhi rasa tidak percaya, kekuatan ini terlalu menakutkan. Setelah Mile berhenti, matanya perlahan tertutup. Saat ini, dia merasa tidak punya kekuatan sama sekali. Pada saat ini, sebuah bayangan tiba-tiba muncul di arena. Semua orang melihat ke belakang. Saat berikutnya, mata Joanna Lian tiba-tiba menyusut,
hentikan dia cepat. Setelah itu, dia bergegas menuju Mile. Karena bayangan itu benar-benar melesat menuju Mile. Ingin membunuh Mile. Di arena, para master sekte masa lalu saling memandang. Apa-apaan? Masih ingin menyelamatkan Raja Pengandal Dukungan. Tidak ada yang mengambil tindakan. Mereka tidak akan melakukan hal seperti ini. Tetapi pada saat ini, Joanna Lian sangat ketakutan. Jika Raja Pengandal Dukungan meninggal di sini, mau main apa lagi? Tentu saja dia saat ini semakin bingung, karena yang mengambil tindakan pasti bukan sekte masa lalu. Karena bukan sekte masa lalu, lalu siapa yang ingin membunuh Raja Pengandal Dukungan? Bersambung.